Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ketemu kembali dengan saya Eko Muryanto di Dadi Timar. Alhamdulillah hari ini kembali bisa hadir ke hadapan penjenengan walaupun lewat konten, rekan-rekan, karena memang situasi saat ini seperti yang kita ketahui bahwa wilayah kita masih masuk ke level 4. Jadi kita tentunya sama-sama berharap semoga juga Allah meridhoi angka COVID-19 ini khususnya di wilayah kita dan di Indonesia pada umumnya segera menurun, karena setiap hari angka terkonfirmasi selalu bertambah. Bahkan yang lebih membuat kita sama-sama prihatin adalah angka meninggal itu juga meningkat. Di beberapa hari ini kalau kita habis sholat subuh selalu diumumkan ada berita duka, kemudian nanti siang juga ada informasi baik di grup WA maupun di kelompok-kelompok, selalu ada informasi ada kerabat, saudara atau mungkin teman kita yang terkonfirmasi positif dan meninggal dunia. Bahkan banyak juga yang karena isolasi mandiri kemudian meninggal dunia. Ini tentunya membuat keprihatinan sendiri rekan-rekan buat kita dan negara kita. Makanya pemerintah mengambil kebijakan bagaimana menerapkan PPKM ini benar-benar lebih optimal dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Covid itu nyata rekan-rekan. Saya juga pernah mengalami dengan keluarga saya. Jadi ini bukan waktunya lagi kita untuk berdebat apa dan bagaimana COVID, tapi ini waktunya kita untuk berbuat menjadi lebih baik lagi dalam penanganan COVID-19 ini. Dan ini tentunya tidak bisa sendiri. Pemerintah di semua lini dan jajaran dan juga masyarakat mestinya harus bersatu padu supaya bersama-sama bisa mengatasi kondisi yang saat ini kita hadapi. Kepada rekan-rekan yang menyaksikan konten ini dan kebetulan keluarga dan mungkin saudara dan lain sebagainya ya, ada yang harus terkena COVID, mudah-mudahan segera sembuh dan segera beraktivitas kembali. Rekan-rekan yang saya hormati, pada saat penjenengan menyaksikan konten ini, apakah itu nanti pagi, siang atau malam, ini saya buat di malam hari karena baru saja beberapa camat menghubungi saya, Bapak Ibu camat ada yang menghubungi saya, bahkan teman-teman kepala desa saya juga menghubungi saya terkait dengan adanya perintah untuk melakukan isolasi terpusat khususnya di tingkat kecamatan. Kali ini banyak sekali pertanyaan yang masuk dan ini coba saya rangkum dalam bentuk konten ini. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan dan kebingungan rekan-rekan bagaimana akan melaksanakan ini. Ini pendapat saya dan mudah-mudahan ini bisa dijadikan sebagai satu referensi untuk pelaksanaannya. Sebelum mengarah ke sana rekan-rekan, perlu saya ingatkan kembali bahwa kita ini berada dalam satu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang mana ada desa, kecamatan, dan kabupaten sebagai subsistem dalam sistem pemerintahan, tentunya mempunyai peran dan wewenang masing-masing. Kondisi saat ini membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan isolasi terpusat baik di tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Nah, kali ini saya akan berbicara terkait dengan isolasi terpusat di tingkat kecamatan sebagaimana pertanyaan dari Bapak Ibu camat. Mohon izin ini mudah-mudahan bisa membahani. Nanti mungkin kalau ada hal yang kurang kurang jelas dan lain sebagainya, Bapak dan Ibu bisa komunikasi lewat kolom komentar atau komunikasi langsung dengan
dalam ketika nanti ketemu. Jadi rekan-rekan, kebijakan pemerintah di dalam penerapan PPKM, kemarin ada PPKM darurat, sekarang ada PPKM dengan level. Saat ini wilayah saya di Kabupaten Magetan ini levelnya level 4. Nah, di pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil kebijakan, karena itu juga merupakan satu sistem pemerintahan sebagai perwakilan dari pemerintah pusat, mengambil kebijakan untuk isolasi supaya untuk menekan angka kematian, khususnya yang terjadi di isolasi mandiri, di saudara-saudara kita, kerabat kita yang melakukan isolasi mandiri. Ini salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan melakukan isolasi terpusat. Isolasi terpusat ini rekan-rekan adalah bukan sesuatu yang terkotak-kotak begitu nggih. Di level kabupaten sudah ada tempat isolasi terpusat. Beberapa waktu yang lalu saya dengan tim dan Bapak Bupati saya, Bapak Dr. Andes Suprawoto, meninjau rencana lokasi tempat isolasi terpusat level kabupaten. Insya Allah akan ditempatkan di gedung Akbid yang sebelahnya Rumah Sakit Dr. Saidiman. Nah, pertanyaan muncul ketika bagaimana di level kecamatan. Di level kecamatan, sesuai dengan perintah dari pimpinan, bahwa harus dilakukan juga isolasi terpusat di tingkat kecamatan. Isolasi terpusat di tingkat kecamatan ini, rekan-rekan, tujuannya adalah untuk lebih memonitor saudara-saudara kita yang harus melakukan isolasi mandiri, sehingga untuk kesehatannya lebih terkontrol, kemudian kedisiplinannya juga lebih terkontrol, dan itu merupakan transit. Mudah-mudahan tidak dipakai seterusnya. Artinya tidak dipakai seterusnya itu transit ketika terjadi sesuatu yang perlu tindakan medis, itu tempat transit untuk langsung dirujuk. Dan di situ isolasi terpusat itu nanti terpadu di lintas sektor di kecamatan, baik itu Forkopimca, Bapak Ibu Camat, Bapak dan Ramil dan Bapak Ibu Kapolsek, serta Kepala Puskesmas dan juga nakes yang ditugaskan di kecamatan. Itu terpadu lintas sektor. Kemudian di situ nanti diharapkan berperan juga rekan-rekan yang ada di posisi di kepala desa dan kelurahan. Saya kali ini akan berbicara tentang itu karena pertanyaannya banyak yang mengarah ke sana. Bagaimana tentang pelaksanaan di level kecamatan? Jadi sebagaimana konten yang sudah pernah saya upload sebelumnya, Bapak Ibu silahkan dilihat. Dana desa boleh digunakan untuk apa saja. Nanti di sana sudah saya buat kontennya di mungkin 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. 2 minggu yang lalu sudah saya buat kontennya. Silahkan direview dan ditimar. Nanti di sana sudah ada. Nah, apa yang harus dilakukan ketika melakukan isolasi terpusat di kecamatan? Tentunya Bapak Ibu Camat nanti dan Forkopimca akan mengambil peran untuk mengkoordinir ini. Jadi yang pertama harus menyiapkan tempat. Sekali lagi, isolasi terpusat ini tujuannya adalah tempat untuk supaya yang isolasi yang terpapar COVID, baik itu OTG maupun gejala ringan, itu lebih termonitor. Tujuannya itu. Tujuannya utama itu, dan arahnya pasti kesembuhan. Makanya isolasi terpusat itu kalau saran saya dibuat tempat yang nyaman. Artinya yang nyaman itu tentunya sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada. Jadi bukan berarti sebagai sesuatu yang tempat yang seram kemudian yang harus kucilkan dan lain sebagainya, bukan. Karena sekali lagi COVID bukan aib. Ini tujuannya adalah menekan resiko apabila ada keluarga penduduk yang melakukan isolasi mandiri. Bahkan resiko kematian harapannya bisa ditekan dari kebijakan ini. Jadi yang harus dilakukan yang pertama tentunya harus ada rakor di level kecamatan untuk membahas ini. Kemudian ada pembagian tugas, job distribution yang jelas dan peran masing-masing. Nah, yang menjadi kendala
di sini adalah bagaimana tentang pendanaannya. Rekan-rekan, karena ini dalam situasi darurat, bahkan skala prioritas penggunaan dana desa itu digunakan untuk penanganan COVID. Kemarin sudah saya ulas untuk apa saja, izin mengulang bahwa dana desa itu boleh digunakan untuk serangkaian kegiatan dalam rangka menangani pandemi ini. Jadi ada ketentuan yang mengatur itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah review APBDes dulu. Karena COVID-19 ini membuat PAK boleh dilakukan berkali-kali khusus untuk penanganan COVID-19. Dan masuknya ke bidang 5. Kalau di Siskuides itu di bidang 5. Saya tidak akan kupas bidang 5-nya. Saya yakin semuanya sudah memahami ini. Bapak Ibu di kecamatan maupun Bapak Ibu yang bertugas di kepala desa dan kelurahan. Nah, ini khusus yang di desa menggunakan dana desa. Bagaimana aplikasinya? Karena dalam isolasi terpusat itu kan butuh sarpras. Seperti pertanyaan dari senior saya tadi, sarprasnya ini bagaimana? Karena butuh bed, butuh banyak ya, butuh bed, alat kesehatan dan lain sebagainya. Jadi pergunakan kemampuan sumber daya yang dimiliki dulu. Kalau di desa itu kan desa sudah menyiapkan posko-posko, kemudian sudah menyiapkan tempat isolasi. Nah, itu bisa dipusatkan, namanya saja terpusat, maka dari desa-desa itu boleh digeser ke isolasi terpusat di kecamatan. Itu untuk sarprasnya dulu. Bagaimana kalau kurang? Nah, jadi kalau kurang, ketika sarpras tidak memenuhi, ada dua cara. Yang pertama berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Isolasi terpusat di kecamatan sudah ada, bednya berapa, kemampuannya, karena di kabupaten juga menyediakan. Kalau nggak salah kapasitasnya kurang lebih sekitar 100. Artinya ketika di level kecamatan tidak mampu, itu bisa berkoordinasi dengan isolasi terpusat yang di kabupaten. Sekarang situasi bisa saja, mudah-mudahan naudzubillah tidak terjadi, bisa terjadi overload semua. Kabupaten penuh, kecamatan masih kurang. Bagaimana cara mengatasinya? Dana desa boleh digunakan untuk ke arah sana. Artinya dana desa boleh digunakan untuk serangkaian kegiatan dalam penanganan COVID. Di sana tidak diurai secara rinci apa saja, tapi kalau saya menyarankan dan menangkap dari sini, artinya dana desa ini boleh digunakan yang pertama untuk pembelian alat kesehatan seperti oksigen, oximeter, kemudian kebutuhan apa nanti bisa komunikasi dengan Bapak Ibu yang tugas di Puskesmas, alat-alat apa yang diperlukan di sana boleh itu diadakan yang sifatnya dijangkau oleh desa. Jadi mungkin termometer, kemudian oximeter, kemudian tabung oksigen, vitamin, kemudian peralatan yang lain yang dibutuhkan itu silahkan diadakan. Nah, bagaimana kalau ini terpusat sementara itu dananya ada di desa? Ketika terjadi seperti ini dan ini kondisi darurat, tadi ada yang mengusulkan boleh nggak lewat BKAD, Badan Kerjasama Antar Desa. Jadi yang perlu saya garis bawahi di sini, Badan Kerjasama Antar Desa ini tidak menangani sesuatu yang darurat, karena perencanaan harus ada di awal. Nah, nanti bisa menjadi bermasalah. Kalau saran saya, masing-masing desa itu menganggarkan. Untuk Bapak Ibu Kepala Desa saya pesan, Pak, desa saya kan tidak ada ini. Mas, desaku gak ono sing kena gitu. Iya, saat ini memang tidak terjadi, tapi walau alam kita semuanya berharap tidak, tapi bisa saja kemungkinan itu terjadi. Sekarang kena, besok desanya yang jadi nggak kena, atau juga sebaliknya, desa yang masih hijau berubah menjadi kuning dan seterusnya, oranye atau merah. Itu bisa saja terjadi. Makanya inilah butuh sinergi yang nanti akan dipandu oleh Bapak Ibu Camat untuk merapatkan ini. Nah, pembiayaannya berasal dari dana desa. Dana desa, ini perlu saya informasikan rekan-rekan, di Kabupaten Magetan, 207 desa di Kabupaten Magetan, dana desa tahap 2 sudah cair 100%. Nah, ketika ini terjadi dan darurat belum tersedia, bagaimana caranya? Yang pertama pakai skala prioritas. Bisa melakukan pergeseran dari kegiatan-kegiatan yang belum selesai. Pak, sudah selesai 100%.
Karena dana desa masih ada 20% yang belum cair. Jadi menurut pendapat saya alasan untuk sudah selesai 100% ini mungkin yang 80%. Karena yang 20% kan belum cair. Nah, ini yang menjadi pertimbangan kami. Kemudian yang kedua, cek APBDes penjenengan. APBDes penjenengan dicek, kemudian kalau kurang silahkan menambah. 8% itu adalah syarat minimal dana desa digunakan untuk penanganan COVID. Dan ada beberapa desa yang menyampaikan ke saya 8% belum terserap seluruhnya. Ada juga yang 8%-nya sudah habis. Jadi bagi yang habis silahkan nanti direview kembali pakai skala prioritas, kemudian lakukan pergeseran kegiatan masuk ke, karena ini kondisi darurat, pemerintah sudah menetapkan COVID-19 ini sebagai bencana nasional non alam. Artinya ketika kondisi sudah darurat ini, penjenengan bisa melakukan perubahan sebagaimana Permendagri dan surat edaran menteri yang ada, baik itu Permendagri maupun dari Permendes dan turunannya. Saya tidak akan kupas lagi. Artinya itu bisa dilakukan. Jadi melakukan pergeseran ke sana. Ini yang untuk sarprasnya. Ternyata tadi ada juga pertanyaan, kalau bednya kurang bagaimana? Boleh desa membeli bed untuk persiapan isolasi mandiri, isolasi terpusat maksud saya. Nah, tentu saja dalam pengadaan ini ada tabung oksigen, vitamin, oximeter, kemudian mungkin diperlukan bed dan lain sebagainya, tempat tidur dan lain sebagainya. Jangan lupakan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Dan ini tidak bisa dikumpulkan jadi satu, artinya dikumpulkan jadi satu itu duitnya digabung itu tidak bisa, karena peng-SPJ-annya nanti akan menjadi inventaris masing-masing desa. Sekali lagi akan menjadi inventaris masing-masing desa. Harapan saya Bapak dan Ibu yang menyaksikan konten Dadi Timar ini, desa jangan terkotak-kotak. Artinya terkotak-kotak, desa saya sudah bebas Pak, ini enggak. Ini kita butuh kebersamaan. Sekali lagi dulu para pendahulu kita memperoleh kemerdekaan itu dengan bekerja bersama-sama, berjuang bersama-sama. Mari sama-sama kita berjuang bersama-sama untuk memperoleh kemerdekaan dari lepas dari COVID-19 ini. Jadi jangan terkotak-kotak antar desa. Toh nanti ketika ini semua sudah selesai, ini menjadi barang inventaris masing-masing desa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan konsumsinya? Dana desa juga boleh digunakan untuk kegiatan membantu isolasi masyarakat. Makanya ini boleh digunakan ke arah sana. Jadi caranya adalah penjenengan review APBDes penjenengan, kemudian jabarkan dalam peraturan kepala desa. Sebelum ini semua dilakukan, masing-masing desa dipandu Pak Camat untuk segera melakukan musdes tentang pergeseran anggaran. Sekali lagi, segera melakukan musdes tentang pergeseran anggaran, tentunya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan kaidah normatif tentang bagaimana musdes yang seharusnya dilakukan. Bagaimana tentang musdes yang seharusnya dilakukan. Koordinasi lintas sektor menjadi sesuatu yang sangat penting ini, rekan-rekan. Mari sama-sama kita berbuat bersama-sama untuk menangani permasalahan yang seperti ini. Prinsipnya kebijakan pemerintah itu bagaimana masyarakat bisa segera keluar dari masa pandemi ini. Kemudian bagaimana dengan operasional yang lain? Operasional yang lain mungkin ada Mamin, kemudian masing-masing desa mungkin digilir untuk melakukan kegiatan penjagaan dan lain sebagainya. Ini silahkan juga dari tiap-tiap desa melakukan itu. Jadi peng-SPJ-nya di tiap-tiap desa, tapi pelaksanaannya terpadu di kecamatan. Buatkan berita acara bahwa yang dilayani ini adalah juga masyarakat desa penjenengan. Ini yang saya harapkan supaya kita nantinya dalam bekerja tidak saling menyalahkan. Ingat, dana desa boleh digunakan untuk serangkaian kegiatan dalam rangka mulai dari pencegahan sampai dengan penanganan COVID-19 yang sudah pernah saya buat kontennya sebelumnya. Jadi itu yang harus dilakukan.
karena dalam waktu dekat ini semuanya harus terbentuk karena ini kebijakan, makanya kita selaku aparat harus tunduk kepada aturan main yang ada dan perintah pimpinan, itu harus disesuaikan. Yakinlah Bapak Ibu Kepala Desa, Bapak Ibu Camat, Forkopimda, kemudian nakes yang ada di kecamatan, Bapak Ibu Kepala Puskesmas, ini kita bisa hadapi bersama-sama. Ya, jangan saling melempar, jangan saling menyalahkan. Ini sudah bukan waktunya kita saling menyalahkan, tapi waktu kita untuk bekerja bersama-sama, bersatu padu, mengatasi situasi yang sedemikian ini. Karena memang cukup memprihatinkan. Kalau penjenengan ikuti ketentuan berita-beritanya memang luar biasa yang terkonfirmasi ini. Vaksin sudah terus digalakkan, tapi jumlah masih tetap seiring itu tetap bertambah. Dan ini menjadi satu tugas tersendiri dan COVID bisa diatasi. Sekali lagi tumbuhkan semangat bahwa COVID itu bisa diatasi. Artinya kita bisa sembuh dari COVID. Saya mengalami, alhamdulillah sudah sembuh dari COVID-19 beberapa waktu yang lalu. Saya harus isolasi mandiri. Itu Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Kepala Desa. Mohon maaf mungkin cara bicara saya terlalu cepat. Kemudian pembahasan ini karena biasanya bisa pakai Zoom, ini karena waktu saya sampaikan ini langsung. Dan nanti sekali lagi mungkin penjelasan saya ini kurang paripurna. Saya harapkan nanti ketika ada pertanyaan silakan Bapak Ibu yang menyaksikan Dadi Dimar ini tulis pertanyaan di kolom komentar. Siapa tahu dengan pertanyaan itu saya bisa membantu memberikan penjelasan. Penjenengan boleh berbeda pendapat dengan saya, boleh seberangan juga boleh, atau sejalan juga. Terima kasih. Artinya yang saya sampaikan ini berdasarkan pengetahuan yang saya ketahui tentang normatif ketentuan peraturannya. Mudah-mudahan ini membahani kita, membahani Bapak Ibu Camat, karena sebentar lagi penjenengan pasti harus segera rapat mengumpulkan kepala desa, berikan motivasi bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Tentunya dengan cara-cara yang bijak, cara-cara yang santun. Jangan lupakan bahwa kita ini punya budaya ketimuran. Itu harapan saya untuk rekan-rekan yang menyaksikan Dadi Dimar. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas support dan dukungannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan tambahan pengetahuan, menjadikan tambahan referensi dalam bagaimana kita menghadapi COVID-19. Insya Allah makan apa aja dimakan bismillah begitu ya. Ini insya Allah cepat sekali recovery-nya untuk kembali sembuh. Dan jangan berpikir negatif. Artinya berpikir negatif, nyuwun tulung juga teman-teman ketika ada berita dan lain sebagainya. Kalau saran saya, kalau penjenengan kena COVID, sudah tidak usah lihat grup dulu. Karena dengan grup itu setiap hari lihat berita duka, lihat tambah terkonfirmasi, itu kadang mempengaruhi pikiran kita dan malah imun kita nanti turun nantinya. Sudah, lepaskan saja, pasrah sama Allah, dan yakinlah tubuh kita bisa mengatasi COVID-19 ini. Karena saya juga yakin penjenengan semuanya juga sudah pernah melihat apa yang dikatakan para virolog, ahli-ahli virus mengatakan bahwa 7 hari kemudian antibodi kita muncul dan lain sebagainya. Bismillah, kita bisa keluar dari ini dengan semangat kebersamaan, kegotong royongan, bersatu padu. Mari sama-sama kita saling mendukung supaya kegiatan ini bisa berjalan. Sekali lagi, dana desa dapat digunakan untuk serangkaian kegiatan dalam menangani COVID-19. Itu Bapak dan Ibu, sedikit yang saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas dukungan dan atensinya terhadap saya di Dadi Dimar. Sampai ketemu lagi dengan saya, Eko Murianto, di konten Dadi Dimar selanjutnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Matur nuwun, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.